Guys, ketemu lagi sama gue Yudi Putro dalam series Road to Financial Freedom. Nah, kali ini gue mau bahas soal bentuk-bentuk investasi. Karena gini, sebelumnya kita kan udah bahas step-step sampai menuju ke financial freedom. Yang kedua adalah kerja keras dan kerja cerdas. Yang ketiga adalah kita udah bahas berapa sih dana yang lo butuhin untuk lo bisa menebus kebebasan finansial lo. Seperti contohnya, kemarin kan kita udah bahas nih, misalnya lo mau punya income setahun 100 juta. The rule of 4%, artinya lo perlu dana, bukan dana ya, maksudnya seluruh total portofolio investasi senilai lebih kurang 2,5 miliar. Kalau kita mengacu rule of 4% tadi. Nah, sekarang kan mikirnya gini, gimana nih caranya kita bisa punya duit sampai 2,5 M atau berapapun itu nilainya yang bisa menebus kebebasan finansial lo itu. Tentunya hasil kerja lo harus lo investasikan ke instrumen investasi yang produktif tapi aman. Di sini kali ini gue mau bahas list investasi yang menurut gue dari yang paling aman sampai yang berisiko paling tinggi. Tentunya prinsip investasi adalah low risk, low return. Risikonya kecil ya hasilnya kecil, risikonya besar, hasilnya besar. Yang pertama nih, risiko yang paling aman, nyaman, tidur nyenyak, tabungan ya lo tabungin aja di rekening. Cuman kan ya hasilnya kecil kan? Tabungan paling aman. Yang kedua, deposito. Lo taruh uang lo di deposito. Cuman kan ya returnnya sekarang paling cuma 3%. Kita nggak tahu deh kedepannya makin turun atau enggak. Tapi aman, dijamin sama bank, dijamin sama lembaga penjamin simpanan, aman, nggak mungkin hilang. Lalu yang ketiga, lo misalnya nih investasi di emas. Emas ini kan bentuknya liquid ya, dan nilainya kan kalau jangka panjang trennya naik. Liquid, trennya naik, mudah dibawa-bawa, tapi yang emas batangan ya, jangan yang di online-online gitu kalau bisa, yang batangan yang lo pegang fisiknya. 3 emas. Keempat, properti. Kenapa properti gue jadiin yang keempat, emas dulu, karena properti ini kan nilainya besar. Mungkin lebih sulit untuk mencapainya, apalagi kalau belinya cash. Nah, tapi properti ini kan bisa dua fungsi. Selain dia nilainya naik, dia juga bisa memberikan passive income. Kekurangannya adalah susah untuk diliquidkan atau susah untuk dijual. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi, tabungan, deposito, emas, gampang. Lo mau jadiin duit cash ya lo jual atau deposito dicairin, gampang. Setelah properti apa? Setelah properti yaitu obligasi. Obligasi itu yang selanjutnya, itu pun ada obligasi pemerintah atau obligasi swasta. Obligasi pemerintah jelas lebih aman dibandingkan obligasi perusahaan swasta. Namanya pemerintah hanya nggak bayar kalau ya ini negara bubar. Obligasi swasta yang namanya perusahaan bisa aja dia tiba-tiba bilang bisnis lagi nggak bagus, diundur dan sebagainya lah. Setelah obligasi apa lagi? Yaitu reksadana. Reksadana itu lo percayakan dana lo ke manajer investasi untuk mengatur uang lo. Nah, di sini kendalinya, masalahnya kendali bukan di tangan lo, tapi di tangan manajer investasi. Reksadana pun ada macam-macam, ada pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran. Itu nanti kita bahas di satu sesi khusus deh. Lalu setelah reksadana apa? Saham. Saham ini bisa menghasilkan return yang sangat bagus, tapi bisa turun juga, fluktuatif. Hati-hati. Kalau belum berpengalaman, gue pribadi jadikan saham itu untuk trading lah, lebih tidak bukan investasi jangka panjang tapi trading. Nah, itu kurang lebih investasi yang menurut gue listnya. Oh ya, ada lagi nih. Ini yang risikonya lebih tinggi nih. Gue sengaja belakangan karena gue juga nggak tekuni ini, gue nggak mau lah. Seperti yang sekarang yang benar-benar apa ya, lagi hype banget lah, Bitcoin, cryptocurrency, forex trading, index trading seperti ini. Ini risikonya tinggi, tapi mungkin juga menghasilkan bisa tinggi. Gua nggak tahu, gua no comment kalau yang soal ini. Kalau mau yang lebih tinggi lagi bisa ke dukun penggandaan uang. Ini nih kalau udah mulai stres nih mikirin, udah mulai greedy nih. Cuman ini janganlah, konyol ya. Oke, ini adalah tingkatan investasi dari yang paling rendah risikonya sampai yang paling tinggi risikonya. Oke guys, tepatkan secara bijak di mana investasimu lebih baik menghasilkan kecil daripada kehilangan uang. Oke guys, sampai ketemu di video yang berikutnya. Thank you for watching.